good student. How are you today? I hope you everything is okay. Oke, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang materi bahasa Inggris kelas 8 chapter 3. Oke, about obligation, station, and prohibition. Oke, kita akan mempelajari 3 hal ini. Oke, my good student, sebelum kita mempelajari materi itu, perlu diketahui bahwa kompetensi dasarnya materi ini adalah menerapkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks, interaksi, transaksionalisan, dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait keharusan, larangan, dan himbauan sesuai dengan konteks penggunaannya. Oke, my good student, material obligation. What is it? Obligation adalah keharusan. Kalau dalam bahasa Indonesia kita katakan artinya adalah keharusan. And then prohibition, what is it? Larangan. And suggestion adalah saran. And the meaning of invitation. Okay. We will discuss about obligation. Obligation adalah sebuah ungkapan yang digunakan untuk menyatakan sebuah keharusan atau kewajiban. Untuk membuat kalimat yang menunjukkan keharusan, kita menggunakan kata must and have to or has to. What in the meaning? What is it? Must menunjukkan keharusan yang dibuat oleh pembicara. And then have to and has to merujuk pada suatu aturan atau keharusan yang bukan saja berasal dari pribadi pembicara itu sendiri. Nah, ini mengenai have to atau has to. Jadi bisa disimpulkan kata must itu mengindikasikan keharusan yang bersifat khusus, sedangkan have to or has to itu mengungkapkan sesuatu keharusan yang bersifat umum. Oke, how do we make a sentences use keharusannya atau must, obligation? Perhatikan, must artinya harus atau wajib, strukturnya adalah subjek, must verb 1 ya. Kamu harus tahu subjek ini apa. For example, she, he, it, they, we, and so on. And then have to and has to. After this harus atau wajib. The structure, subject, have to, has to, verb 1. Ini the structure about must and have to or has to. Example, please attention. You must wash your hand before lunch. Kamu harus mencuci tanganmu sebelum makan siang. I must study hard. Saya harus belajar giat. The example, the use of have to or has to. Please attention. You have to wear uniform. She has to wear uniform. Perhatikan ya. Kamu harus mengenakan seragam. Dia harus mengenakan seragam. Okay, the example about must and have to or has to. Okay, next, penggunaan have to and has to
like this. Have to dipakai di subjek jamak, yaitu I, you, we, they. Ini ketika subjeknya jamak kita menggunakan have to. But tetapi kalau has to dipakai di subjek he, she, it, atau the name of people, nama orang. For example, Mr. John, my father, Mrs. Dina, and so on. Kita menggunakan has to. Okay, please attention. Example, we have to learn. Kita harus belajar. They have to go. Mereka harus pergi. Ini perhatikannya, ini we pakai have because the subject is jamak. And then example, she has to sing. Dia harus menyanyi. He has to dance. Dia harus menari. Ini perhatikan, she, he pakai s because subjek tunggal. Okay, next, prohibition. What prohibition? Larangan. Prohibition adalah sebuah kalimat larangan atau peringatan bagi orang lain untuk tidak melakukan sesuatu. Prohibition dibagi ke dalam 3 jenis, yaitu verbal prohibition, nominal prohibition, and prohibition no verb ing. We will discuss one by one. Okay, verbal prohibition. What is it? Verbal prohibition. Verbal prohibition ini merupakan atau menggunakan kata kerja verb dalam kalimatnya. Prohibition ini selalu menggunakan verb one. Remember, ingat, kalimatnya harus dimulai dengan don't atau do not. Biasanya disingkat don't dalam bentuk prohibition. Maka pola kalimatnya adalah sebagai berikut. Please, rumus kalimat prohibition atau the structure: don't verb one, don't verb one. For example, like this: don't cry, jangan menangis. Don't sleep, jangan tidur. Don't go away, jangan pergi. The example of prohibition. This of structure don't verb one. Okay, ini perhatikan, this is verb one. Next, nominal prohibition. Ya, nominal prohibition. Nominal prohibition adalah kalimat yang mengandung adverb atau kata keterangan, noun kata benda, adjektif kata sifat, maka pola kalimatnya adalah don't be. Ya, harus ada kata be because after be there is adverb, kata keterangan, noun kata benda, adjektif kata sifat. Okay, example. Nah, ini polanya dulu ya. Polanya itu don't be, adverb, noun, adjective. Example, don't be here. This is adverb, jangan di sini. And then don't be dancer. This is a noun. Jadi jangan jadi penari. Don't be lazy. Nah, ini kata sifat, jangan malas. Ya, jangan malas. Okay, the structure is don't be after this adverb, noun, and adjective. Okay, I hope you understand. Next, prohibition no verb ing. Ya, jadi larangan yang diikuti oleh kata kerja bentuk ing. Selain bentuk verbal and nominal, prohibition ada juga prohibition yang dibentuk dari kata no plus verb ing. Maka
Kata no di sini sama artinya dengan don't, yang artinya adalah jangan. For example, nah, no smoking, tidak boleh. Don't smoking, tidak boleh. Kalau pakai don't, ya don't smoke. Nah, itu bedanya ya. Kalau no diikuti oleh verb ing. And then no parking, jangan berparkir. Kalau pakai don't park, ya, don't park. Oke, no fishing, dilarang memancing. Ini adalah bentuk prohibition no verb ing. Oke, next. Suggestion, saran. Nah, ini saran. Jadi suggestion, last material. What is it? Suggestion. Suggestion adalah saran atau salah satu cara yang sering digunakan untuk membuat kalimat. Saran adalah dengan menggunakan model should ditambah kata kerja. Should artinya seharusnya atau sebaiknya. Oke, next. Pola atau rumus membentuk kalimat saran atau the structure about suggestion adalah sebagai berikut. Subject, should, verb one. Example like this: you should drink medicine to get well soon. Nah, jadi kamu seharusnya minum obat supaya cepat sembuh. You should, ini subject, should, verb one. The example like this. Next, should diikuti oleh subject, adjective, noun, adverb. For example, nah ya, ini kurang be ya, ini dikasih be, berarti subject should be, adjective, noun, adverb. For example, you should be calm in the classroom. Nah ya, kamu sebaiknya tenang di dalam kelas. And then, for example, the English test, Andi, what should we do when a teacher is talking? Budi, you blah blah blah, please. A mustn't tell other, and then must listen to her, and then must to talk to her, and then must close your eyes. What is answer? Apa yang seharusnya kita lakukan ketika seorang guru sedang berkata atau sedang berbicara? You, nah ini mana? You must listen to her. Kamu harus mendengarkannya. Kalau ini apa? Must close your eyes. Kamu harus menutup matamu, ya. It is not answer. Next, the second, that the brother threw the rabies in the dustbin. Oh, sorry there. The answer, don't open it, don't open it, don't listen, and don't be happy, don't be lazy. Karena itu ya, bla bla bla, buanglah sampah di dalam kotak sampah. Oh, sorry that's. Apa ini? Don't open it, jangan buka itu, jangan listen, dengarkan, don't be happy, jangan bahagia, don't be lazy, jangan malas, buanglah ya sampah di tempatnya. Okay, and then Lucy, you look unhealthy. Yes, I get headache. You should go to a doctor soon. Okay, the underlined sentence so, jadi kata yang di garis bawah ini ya adalah menunjukkan
prohibition or suggestion or obligation. Ya, ini ada agreement persetujuan, prohibition larangan, suggestion saran, obligation adalah kewajiban atau keharusan. You should go to a doctor. Kamu seharusnya pergi ke dokter segera. I think the answer is suggestion. Okay, my good student, thank you very much for your attention. I hope you understand what I say. And thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.